Kita masuki inti acara kita, yaitu kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far Al-Sidi BAPD. Kepada beliau, tafadhol masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini untuk sama-sama duduk di tempat yang paling mulia. Jadi tempat paling mulia di muka bumi adalah masjid. Ya. Ini adalah nikmat yang besar yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Jadi hanya diberikan oleh Allah hamba-hamba yang dipilih untuk bisa duduk menuntut ilmu, mendengarkan firman Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Kemudian kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada para asatidzah yang ada di sini, DKM Masjid At-Taqwa. Semoga dengan adanya kajian, adanya daurah yang mana di sana dibahas ilmu, semoga menambah amalan jariah kita yang akan kita bawa sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang adalah tempat kita beramal. Nanti ada saatnya kita tidak bisa lagi beramal, hanya ada perhitungan. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika di dunia amalun bila hisab, ketika nanti di akhirat hisabun bila amal. Ketika hidup kita di dunia, kita beramal belum ada hitungannya, nggak ada hitung-hitungan. Nanti ada saatnya, pasti kita orang beriman harus yakin ada saatnya nanti kita dihitung, tapi tidak bisa lagi nambah, tidak bisa lagi kita nambah beramal saleh. Oleh karena mumpung kita masih hidup, dan ini adalah kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit menyampaikan satu tema yang penting sekali, yang berjudul spirit hijrah dari kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan tema ini yang insyaallah bagus ya, yang akan kita dengarkan bersama, semoga menambah iman. Karena ngaji itu bukan yang penting lucu nih, ya, tapi yang penting ilmunya. Yang penting adalah ketika kita pulang iman kita bertambah. Ya, bukan ketika kita pulang nggak dapat apa-apa. Ah, itu rugi kita ngaji. Ya, ngaji yang benar adalah ngaji yang nambah iman dan nambah ilmu, nambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ada 3 poin yang akan kita sampaikan, dan insyaallah kita tidak akan keluar dari 3 poin ini. Ya,
insyaallah taala. Sehingga waktunya cukup nanti sampai Isya. Ya. Poin yang pertama yang akan kita sampaikan adalah tentang makna hijrah. Ya. Makna hijrah nanti akan kita sampaikan di poin pertama. Kemudian poin yang kedua yang akan kita sampaikan adalah tentang perintah hijrah. Ya, perintah hijrah. Kemudian yang terakhir adalah inti dari materi, yaitu spirit hijrah, yang mana yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi pembahasan kita di poin yang pertama tentang makna hijrah. Makna hijrah secara bahasa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama adalah al-intiqal min baladin ila balad. Hijrah secara bahasa adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah. Itu secara bahasa. Ya, jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya Bapak asli orang Banjarnegara, kemudian pindah ke Jogja. Itu secara bahasa namanya apa? Hijrah. Ya, pindah. Lalu kemudian secara syar'i, ya, secara syar'i itu yang dimaui oleh syariat, yang dimaksud oleh syariat adalah apa? Al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kesyirikan yang di dalamnya penuh dengan ya kemaksiatan yang paling besar adalah berbuat syirik, menuju negeri Islam. Ya, dan inilah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah. Waktu itu kota Mekah adalah baladus syirki, kotanya kesyirikan, kota Mekah waktu itu. Bagaimana di Masjidil Haram penuh dengan berhala-berhala yang dijadikan penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah melaksanakan hijrah menuju ke baladul Islam, yaitu kota Madinah, yang mana di sanalah kemudian muncul generasi-generasi Islam, generasi-generasi yang istimewa, generasi-generasi yang bertakwa, yang berani mempertaruhkan nyawanya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian itu maknanya. Ya, jadi kalau ditanya hijrah Nabi, apa jawabnya? Pindah dari ya Mekah ke Madinah. Karena Mekah adalah dulu sebelum Fathu Mekah. Ya, jadi Mekah itu kota kesyirikan sebelum Fathu Mekah. Fathu Mekah adalah dibebaskannya kota Mekah, dikuasai lagi oleh umat Islam. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya, terbebas dari berbagai macam kesyirikan. Lalu kemudian di pembahasan yang berikutnya adalah bentuk hijrah. Bagaimana hijrah itu bentuknya? Ya, ada dua. Ya, bentuk hijrah ada dua, yaitu yang pertama adalah berpindah tempat. Ya, ini juga dilakukan sama Nabi, berpindah tempat. Ya. Dan hijrah ini juga merupakan sunnahnya anbiya. Bagaimana dahulu para nabi sebelum Nabi Muhammad juga melaksanakan hijrah. Nabi Ibrahim hijrah dari mana ke mana? Nabi Yusuf hijrah dari mana ke mana? Dari mana? Waduh, lupa Ustaz, pelajaran SD itu. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim orang mana? Orang Syam. Hah? Orang Syam ya. Hijrah kemana kawan? Ke Jaziratul Arab. Ya, ke Jaziratul Arab. Begitu juga Nabi Yusuf, orang Syam, negeri Syam, kemudian hijrah kemana? Mesir. Ya. Dan yang lain sebagainya. Lalu kemudian bentuk yang kedua adalah daripada bentuk hijrah adalah hijrah maknawi. Ya, dan hijrah maknawi ini adalah pembahasan kita nanti
yang berlaku sampai hari kiamat. Ya, jadi hijrah maknawi inilah yang akan berlaku sampai hari kiamat. Nah, hijrah berdasarkan tempat itu juga terbagi menjadi dua. Ya, jadi hijrah yang umum. Jadi setiap hijrah yang dilakukan dari negeri kafir ke negeri Islam, ya, dan ini berlaku sampai hari kiamat. Ya, dan ini berlaku sampai hari kiamat. Kalau kita sekarang tinggal di negeri kafir dan kita tidak bisa melaksanakan agama kita, nggak bisa sholat, nggak bisa lagi kemudian puasa, dilarang, nggak bisa kemudian menegakkan syiar-syiar Islam, maka hijrah, pindah, ya, dari negeri kafir menuju negeri Islam yang memungkinkan di situ kita pindah, ya. Lalu kemudian ada hijrah yang khusus, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah, hijrah yang khusus. Dan ini sudah tidak ada lagi, yaitu hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ya, makanya kalau kita lagi umroh, kita umroh dulu, baru terus ke Madinah, itu gak dinamakan hijrah itu. Mau kemana Pak? Hijrah tat. Gitu. Ya, padahal Mekah sekarang bukan negeri kafir. Ya, itu hanya berlaku pada zaman Nabi saja. Dari Mekah ke Madinah. Makanya ini hijrah khusus namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya hijrah ini terputus ketika Fathu Mekah. Karena negeri Mekah ketika itu sudah jadi negeri Islam. La hijrata ba'da fathi. Ya, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Yaitu setelah kota Mekah dibebaskan oleh kaum muslimin menjadi negeri Islam. Lalu kemudian hijrah secara maknawi, dan ini kita wajib melaksanakannya, ya, adalah hijrah dari ketaatan dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Ini hijrah secara maknawi, dan ini harus terus kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Contohnya hijrah dari yang dulunya kita praktisi ribawi. Kita hijrah meninggalkan praktek-praktek riba. Dahulu kita adalah tukang judi, peminum khamr, ya, waliyadzubillah. Lalu kemudian kita meninggalkan itu semua menuju kepada ketaatan kepada Allah. Dan itulah hijrah secara maknawi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dengan maksiat-maksiat yang lainnya. Dulu mohon maaf, ya, kita pernah terjatuh ke dalam perzinahan, waliyadzubillah. Ya, kemudian kita bertobat kepada Allah, lalu kemudian kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian yang dinamakan dengan hijrah maknawi. Jadi hijrah ada dua bentuk, hijrah secara tempat, dan kemudian yang kedua adalah hijrah secara makna. Hijrah secara tempat tadi terbagi menjadi dua. Ya, apa itu? Dari negeri kafir ke negeri Islam, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Ya, berlaku sampai hari kiamat. Karena sampai sekarang ada nggak negeri kafir? Ya ada. Tapi hijrah khusus tadi yang kedua, yaitu berpindahnya Rasulullah SAW, itu kan khusus. Yaitu hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Ya, dan itu sudah nggak ada lagi. Ya, karena kenapa? Kota Mekah sudah jadi negeri Islam. Ya. Taib. Itu adalah pembahasan yang pertama selesai. Poin yang pertama sudah selesai. Ya, apa poin pertama yang kita sampaikan tadi? Makna hijrah. Jadi sudah harus paham ya, makna hijrah. Kita sudah sebutkan secara bahasa, secara syar'i. Ya, secara bahasa adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah. Tapi secara syar'i, al-intiqal min biladil kufri ila biladil Islam. Berpindah dari negeri kafir
negeri musyrik menuju ke negeri Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perintah poin yang kedua. Pembahasan poin yang kedua. Perintah hijrah. Siapa yang memerintahkan kita untuk hijrah? Ya, siapa yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu bukan kemauan Rasulullah sendiri, tidak. Tapi itu adalah wahyu ilahi. Tentunya ada hikmah di balik hijrahnya Nabi dari kota Mekah. Ya, jadi bukan sembarangan. Padahal kota Mekah itu adalah tempat lahirnya Nabi. Ya, kota Mekah adalah tempat lahirnya Nabi. Oleh karenanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Wallahi, demi Allah, innaki la khairu ardillah." Sesungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa ahabbu ardi ilallah, dan negeri yang paling aku cintai. Kata Rasulullah SAW. Walaula anni, kalau seandainya aku, kata beliau, walaula anni ukhrijtu minki, kalau seandainya aku tidak diusir dari kota dari kota Mekah, ma kharajtu, maka aku tidak akan pernah keluar dari kota Mekah. Tentu menyimpan hikmah, karena memang ketika itu dakwah Islam sedang mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Ya, bagaimana kemudian Rasulullah tidak bisa melakukan apa-apa? Terlebih setelah wafatnya pamannya Abu Thalib radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu, benar atau tidak? Salah. Ya, karena Abu Thalib kafir. Enggak mungkin Allah meridhoi orang kafir. Yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu baru radhiyallahu anhu. Pamannya, ya, Abu Thalib, yang kemudian, ya, itu sangat dicintai oleh Nabi, yang membela agama Islam. Tapi itulah laki-laki hidayah, ketentuan Allah. Ya, bukan yang dimaui oleh Rasulullah, bukan. Nabi sangat ingin pamannya itu, karena pembelaan pamannya kepada dakwah keponakannya itu luar biasa. Ya. Jadi istilahnya kalau bahasa kita, bahasa kerennya yang backing. Jadi Abu Thalib itu kekuatan bagi orang-orang Quraisy itu dipandang. Dia punya, ya, privilege lah, punya status sosial yang mana orang itu sangat menghormati. Makanya dakwah Nabi Muhammad ketika ada Abu Thalib aman, relatif aman. Orang-orang mau ganggu sungkan. Tahu sungkan ya? Segan. Waduh, mau ganggu nanti Abu Thalib marah, ya. Bahaya. Abu Thalib itu penguasa, pemimpin. Ya, orang besarnya Quraisy. Maka ketika Abu Thalib meninggal dunia, dan Nabi itu selalu mendakwai Abu Thalib. Ya. Di setiap kesempatannya, beliau selalu mendakwai Abu Thalib agar masuk Islam. Bahkan sampai menjelang wafatnya didakwai. Bahkan kata beliau, ya ammiku la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, aku akan bela engkau nanti di hadapan Allah. Tapi tidak, ya, tidak demikian. Akhirnya meninggal di atas agama nenek moyangnya. Ya, dan Nabi bersedih. Ya, kemudian turunlah firman Allah, dan ini menjadi hikmah bagi kita semua. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Orang terdekatmu sekalipun tidak bisa engkau berikan hidayah. Karena hidayah adalah murni pemberian dari Allah. Makanya kita, ya, kalau mau berdakwah, kita bukan yang memberi hidayah, bukan. Kita hanya menyampaikan. Makanya hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayatul irsyad, dan itu dimiliki kita semua, menunjukkan kepada kebaikan. Misalnya kita punya orang tua, Pak, ayo Pak sholat Pak. Ya, misalnya kita punya anak perempuan, yuk kita pakai hijab. Anak perempuan, istri kita, yuk Ibu silakan pakai hijab, menutup aurat. Adapun pelaksanaannya, mereka mau menerima, mereka mau sholat, mereka mau berhijab, mereka mau taat kepada Allah, itu adalah urusan Allah. Ya, itu namanya hidayatut taufik. Dan itu kita enggak punya.
Yang punya hanya Allah. Nabi sekalipun tidak punya. Ya, tidak bisa. Kita hanya bisa memberikan namanya hidayatul irsyad, ajakan, mengarahkan kepada kebaikan. Adapun memberi hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentunya bagi orang-orang yang mampu ketika itu untuk berhijrah agar meninggalkan kota Mekah menuju kepada kota Madinah. Karena di kota Mekah umat Islam sudah mulai sulit melaksanakan agamanya. Bagaimana keluarga Yasir? Ya, keluarga Yasir disiksa, tapi Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi hanya bisa melihat dan memotivasi. Sobron ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, waktu itu disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Sobron ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, karena nanti tempatmu di surga. Kita belum bisa bela, karena kekuatan umat Islam ketika itu lemah di kota Mekah. Kalau melaksanakan perlawanan habis, nggak bisa. Ya, makanya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, perang pun ada strateginya gitu loh, nggak sembarangan melihat kekuatan kita. Lalu kemudian akhirnya umat Islam mau melaksanakan agama setelah wafatnya Abi Thalib itu susah. Bahkan penghinaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi itu sudah sangat luar biasa. Ya, terutama sahabat-sahabat yang mulia, di antaranya adalah Bilal. Ya, begitu kemudian diseret, ya betul-betul dihinakan. Ya, karena Islamnya, bukan karena apa-apa, karena Islamnya. Ya. Kalau seandainya mereka tidak Islam, nggak mendakwakan tauhid, nggak mungkin mereka diperlakukan demikian. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang paling disukai dulu oleh orang-orang Quraisy. Iya. Kenapa? Karena punya sifat yang jujur. Jarang orang kayak Nabi itu, jarang. Ya, sebelum diangkat jadi Nabi, ya, sifatnya sudah masya Allah lah, baik. Di mata masyarakat itu sangat luar biasa lah, terhormat, terpandang. Tapi ketika Nabi mendakwakan tauhid, mengajak orang agar menyembah hanya kepada Allah, itu mulai datang gangguan-gangguan. Orang nggak senang. Ya, dan itulah tantangan di dalam dakwah, ujian dalam dakwah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau bersabar. Turun firman Allah, ya dalam Al-Quran surat Al-Asr, wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia semuanya, semua manusia berada di dalam kerugian. Ya, manusia itu semuanya rugi, illa kecuali illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan rugi selamanya. Wa amilus solihat, bukan hanya beriman tapi beramal soleh. Karena nggak mungkin cuma beriman nggak beramal soleh. Oh, saya iman tapi nggak sholat, tapi nggak puasa, tapi nggak bayar zakat, ya, tapi nggak haji kalau mampu, percuma. Iman tok, ya, imannya tidak akan bisa menolong dia. Al iman, kemudian amalus soleh, itu selalu digandengkan, karena tidak bisa terputus, tidak bisa dipisahkan. Iman amal soleh, iman amal soleh, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yaitu saling memberikan nasihat kepada kebenaran, dan ini adalah dakwah, dan Islam tegak dengan dakwah. Lalu kemudian wa tawasau bis sabr, dan sabar di atas segala macam gangguan, baik itu di dalam dakwah atau yang selainnya. Karena pasti orang terbaik saja di muka bumi, Rasulullah SAW, berdakwah itu diganggu, dicaci maki, dikatakan gila, dikatakan orang penyair, majnun, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian akhirnya melihat kondisi yang demikian. Akhirnya waktu itu ahli Madinah datang haji. Jadi syariat haji itu sudah ada sebelum Islam. Ya, syariat haji itu sudah ada sebelum Islam. Jadi mereka itu sudah biasa haji itu. Waktu itu orang-orang Madinah haji. Ya.
kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mina. Ya. Nanti ada peristiwa Bai'atul Aqabah. Ya, Bai'atul Aqabah itu Aqabah tempatnya di Mina. Ya, ada Aqabah 1, Aqabah 2. Ya. Dan disitulah orang-orang Madinah awalnya sedikit, kemudian di tahun berikutnya orang-orang Madinah sudah banyak kemudian yang memeluk agama Islam. Mereka berjanji ingin melindungi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Akhirnya di awal-awal Rasulullah nggak hijrah dulu. Beliau mengutus utusan karena di sana sudah ada yang masuk Islam di kota Madinah, butuh guru. Ya, butuh guru yang kira-kira bisa ngajari Al-Quran. Diutuslah. Jadi sahabat yang pertama kali hijrah ke kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, yang terkenal dengan apa? Terkenal dengan apa? Abdullah bin Ummi Maktum. Buta. Ya. Beliau hijrah duluan. Ya, beliau hijrah duluan, akhirnya Mus'ab bin Umair luar biasa. Tidaklah setiap rumah awalnya hanya cuma ngajari Al-Quran, pengen yang ngajari baca Quran, ya. Lalu kemudian Mus'ab bin Umair nggak mau hanya sekedar itu, ya. Beliau semangat dakwanya luar biasa. Mus'ab bin Umair itu, ya, dan ini orang yang langkah. Mus'ab bin Umair ketika di Mekah itu orang yang paling kaya, Pak, termasuk orang yang paling kaya di kota Mekah, ya, karena keturunan bangsawan Mus'ab bin Umair itu. Kata Nabi, tidaklah minyak wanginya ya dicium dari jarak yang jauh kecuali sudah tercium. Kemudian rambutnya rapi, pakaiannya necis, branded lah kalau bahasa kita. Ketika masuk Islam, memutuskan untuk masuk Islam, fasilitas itu semua sama orang tuanya diputus. Ibaratkan kalau zaman kita rekeningnya diblokir. Hah? Kita orang tua kaya, kita kasih anak kita fasilitas. Dia ternyata membangkang, kita blokir. Ya, waktu itu masya Allah ya, Mus'ab bin Umair itu kebiasaan orang-orang jahiliyah itu, Pak, banyak duit, itu pasti tidak jauh dari beberapa hal ini: judi, khomer, biduan wanita, musik. Itu perilaku jahiliyah betul. Ya, mesti menghambur-hamburkan uang dengan itu pasti. Kalau nggak joget-joget, nyanyi-nyanyi, pasti di situ ada judi, pasti ditemani dengan apa? Khomer. Tapi Mus'ab bin Umair padahal mampu, sangat mampu untuk melakukan itu. Tapi beliau punya jiwa yang bersih. Beliau ternyata nggak suka. Nggak suka. Hal-hal yang kayak gitu tuh, kata beliau tuh, padahal beliau tuh masih belum Islam. Beliau jiwanya sudah Allah berikan, masya Allah ya, Allah berikan jiwanya itu tidak suka dengan hal-hal itu. Makanya ketika datang Islam, dan Islam ternyata cocok melarang itu semua. Islam jauh dari hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu. Akhirnya masuk Islam dan menerima langsung dan totalitas. Dan akhirnya kemudian semua fasilitas diblokir, akhirnya jadi orang yang termiskin. Ya, termasuk orang yang termiskin di dalam Islam adalah Mus'ab bin Umair. Ya. Makanya kenapa kok Mus'ab bin Umair itu diutus yang pertama? Di Mekah itu juga, di Madinah banyak orang kaya juga, Pak. Ya, kenapa? Mus'ab bin Umair nggak minder, Pak. Akhirnya ngomong-ngomong sama orang kaya. Kenapa? Karena dia pernah kaya. Mas biasa aja, pernah saya. Jadi wong sugih tahu aku. Gitulah istilahnya. Pernah saya. Biasa aja. Dunia aja kok. Ya, enggak ada kebanggaan, Pak. Urusan dunia enggak ada kebanggaan. Yang menjadi kebanggaan adalah masalah akhirat. Ya. Dan beliau enggak minder gitu loh. Enggak minder, pede beliau. Akhirnya dakwah ke sana sini. Ya. Dan tahu antum meninggalnya Mus'ab bin Umair? Ya, ketika mengingat meninggalnya Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf nangis, Pak. Nangis. Saya dihidangkan makanan yang sangat enak. Sedangkan ada sahabatku, ya, orang yang paling mulia, lebih mulia daripada aku, padahal tidak. Ya, Abdurrahman bin Auf lebih mulia daripada Mus'ab bin Umair. Ini menunjukkan ketawaduan Abdurrahman bin Auf. Sahabatku ketika meninggalnya, kain kafannya tidak bisa menutupi semua tubuhnya. Jadi kain kafan Mus'ab bin Umair itu kalau ditutup kakinya,
kepalanya kelihatan. Kalau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Saking uangnya nggak ada untuk beli kain kafan. Bayangkan, saking miskinnya. Makanya Nabi SAW kepalanya tutup, nanti kakinya dikasih apa? Rumput, kata Nabi SAW. Dan beliau mati di dalam peperangan apa? Peperangan apa? Perangan apa? Oh, Uhud. Tahun berapa Uhud? Berapa? 3. Ya, beliau wafat di perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Ya, jadi beliau nggak lama. Ya, nggak lama setelah beliau diutus, kemudian Nabi hijrah. 3 tahun setelah Nabi hijrah, beliau wafat. Mus'ab bin Umair. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah hijrah ini. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Barang siapa yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrahnya karena Allah. Ada enggak orang hijrah pindah itu bukan karena Allah? Ada. Ya, ingatkah kita dengan hadis niat? Ya, yang sudah kita hafal bersama-sama hadis niat. Innamal a'malu binniyah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masyaallah, senang saya hafal hadis ini. Ya, udah hatam ini hadis arba'in ini. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Dan orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka begitu pula nanti balasannya. Ya, Allah ridho, juga Rasulullah SAW ya ridho. Ya, karena sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Akan tetapi kemudian yang kedua, faman kanat hijratuhu. Barang siapa yang hijrahnya, ya, limro'atin yang kihuha. Ya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Awim ro'atin yang kihuha. Fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ya. Barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia saja, tok, dunia tok. Ya, nggak ada agama-agamanya, nggak ada, dunia. Atau wanita, ini dahsyatnya wanita ya. Wanita itu dunia atau tidak? Urusan dunia atau tidak? Oh, dunia Pak, wanita itu. Tapi disebut secara khusus. Berarti dunia yang membahayakan bagi laki-laki. Ya, bisa jadi surga ataupun apa? Neraka. Ya. Lalu kemudian kata beliau, kata Rasulullah SAW, fa hijratuhu ila ma hajara. Dia akan dapat. Dunia dapat, wanita dapat, tapi pahala enggak. Ya. Bayang itu. Oleh karena Allah selalu mengatakan apa? Wa may yuhajir fi sabilillah. Bukan di jalan yang lain. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, di jalan Allah. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muraghamah. Dia akan mendapati di muka bumi itu tempat hijrah. Ya, katsirah, yang banyak. Wasa'ah, dan luas. Ya, kalau hijrahnya karena Allah, dia akan mendapati tempat yang di sana Masya Allah memang nyaman untuk hijrah. Ya, luas. Kemudian wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulihi, ya, karena hijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian kematian mendatanginya. Ya, di tengah-tengah hijrah mati. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Padahal belum sampai. Dia mau hijrah, di tengah jalan mati. Maka apa kata Allah? Pahalanya sudah dapat. Wa kanallahu ghafurur rahimah. Sesungguhnya Allah Maha
pengampun dan lagi maha penyayang. Ingatkah kisah pembunuh 99 orang? Pernah dengar kisahnya? Ya, itu kan kisahnya intinya orang itu tobat terus diperintahkan untuk hijrah. Tapi belum sampai ke tempat hijrahnya meninggal. Akhirnya diperebutkan malaikat rahmat dan malaikat adab. Rebutan, Pak. Bayangkan tuh. Itu dahsyatnya taubat. Lihat. Ya, dosa sebesar apapun kalau betul-betul taubatnya tulus ikhlas menggetarkan arsy. Ya, Allah senang, Allah bahagia. Ya, bayangkan itu. Membunuh 99 itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, Pak. Membunuh orang loh. Bahkan sebagian sahabat itu berpendapat orang yang membunuh orang tanpa hak itu nggak diampuni dosanya. Ya, walaupun tentunya pendapat ini disanggah. Yang benar adalah diampuni jika bertobat. Ya, dengan ayat-ayat Allah yang banyak. Menunjukkan apa? Saking dahsyatnya dosa membunuh ini. Ya, karena kehormatan darah seorang muslim itu sangat dijaga di dalam Islam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya ketika diperebutkan ternyata diukur. Dekat mana tempat dia hijrah sama tempat dia tinggal. Ternyata kira-kira dekat tempat dia hijrah. Ya, kira-kira 10 kilo sudah nyampe. Ya, mungkin perjalanannya taruhlah 70 kilo. Ya. Dia sudah berjalan sudah 60 kilo. Berarti kan sudah lewat setengahnya. Ya, sudah 10 kilo lagi nyampe itu. Tapi mati, meninggal dunia. Akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat, dia diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini luar biasa. Lalu kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, kemudian orang-orang yang berhijrah, wajahadu, kemudian orang-orang yang berjihad di jalan Allah, fisabilillah. Lihat, fisabilillah. Selalu fisabilillah. Hijrah fisabilillah. Oleh karena kalau kita mau hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, ingat-ingat fisabilillah. Karena Allah, bukan karena kenapa kamu jadi kok rajin ke masjid, mau kawin. Ya apa? Karena mau kawin. Rajin ke masjid karena mau kawin. Kenapa? Karena calon mertuanya imam. Ya, imam masjid. Kalau nggak sholat ke masjid, nggak direstui. Ya, jadi gitu. Habis kawin, nggak ke masjid lagi, sudah dapat hajatnya. Ya, ini musibah. Berarti bukan fi sabilillah, bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Makanya orang-orang yang hijrah itu orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ini dahsyat sekali. Ya. Oleh karenanya waktu itu kira-kira senang enggak orang-orang kafir Quraisy ada fenomena hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Kira-kira senang enggak mereka? Enggak senang. Mereka enggak senang. Makanya mereka berusaha menghalangi mengambil harta-harta mereka. Jadi para sahabat itu berusaha membawa apa yang bisa dibawa. Ya, harta mereka. Ya, karena untuk kehidupan di kota Madinah nanti. Karena kota Madinah itu kan enggak jelas, Pak. Dulu, kota Madinah itu bukan kota yang menjanjikan, bukan. Ya, dulu itu kota yang menjanjikan adalah Baghdad, negeri Syam. Itu kota-kota yang menjanjikan, pundi-pundi, dinar, dirham. Adapun kota Madinah enggak jelas. Enggak ada di situ, istilahnya kalau bahasa kita bukan lahan basah. Ngapain ke sana gitu. Kalau enggak memang itu karena perintah Allah, mereka para sahabat enggak mau, karena bukan lahan basah, Pak. Kenapa kok bapak-bapak mau hijrah ke Jogja, mau hijrah ke Jakarta? Kenapa? Lahan basah. Di Banjar susah cari kerjaan Ya, UMR-nya berapa 1,5 juta tat.
Ya, 2 hari habis. Misalnya gitu. Mau di Jakarta, Masya Allah. Atau hijrah ke Mekah ke Madinah, ya. Gajinya real. Oh, itu kan berapa itu? Lumayan. Jadi sopir lumayan gajinya. Ya, sopir bis itu. 1.500 real. 2.000 real. 8 juta jadi sopir. Ya. Oh, lumayan, Tat. Mau saya, Tat. Ada lowongan enggak ya? Enggak, bukan lahan basah, Pak. Tapi para sahabat mau. Itulah fisabilillah karena Allah. Ya. Lalu kemudian orang-orang yang hijrah itu dihalang-halangi, Pak. Akhirnya apa? Orang-orang yang hijrah, muhajirin. Jadi orang-orang yang kemudian dari kota Madinah menuju ke dari kota Mekah menuju ke kota Madinah adalah disebut dengan muhajirin, orang-orang yang hijrah. Itu nggak punya apa-apa, Pak. Kosongan. Jadi mereka hijrah itu kosongan, Pak. Nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, kosongan. Ya. Tep. Sepertinya sudah isya ya. Tep, kita azan dulu. Nanti kita lanjutkan poin yang terakhir. Habis itu selesai. Ya. Poin yang terakhir soalnya nggak banyak. Gitu boleh ya? Ya, siap. Silakan mungkin azan. Baik, kita lanjutkan sebentar saja, insyaallah taala. Kita masih di poin yang kedua,
Ya, setelah kita tahu perintah hijrah adalah perintah dari Allah, kemudian kenapa kok Madinah? Padahal Madinah itu kota yang suram. Ya, makanya nama Madinah itu dulu apa? Yathrib. Apa artinya Yathrib? Kalau bahasa kita sekarang suram, nggak ada masa depan. Ya, Yathrib itu artinya jelek. Yathrib itu. Ada kota namanya kota jelek. Karena memang nggak ada masa depan. Ya. Suram dulu, sebelum datangnya Nabi tentunya. Di dalamnya ada perang terus di Madinah itu. Ya. Antara suku Aus dan Khazraj. Kemudian Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib wahyal Madinah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke suatu tempat, ke suatu kota yang mana dia akan menaklukkan kota-kota yang lain. Ya. Nah, ini menunjukkan adalah wahyu dari Allah. Bakal kota Madinah adalah kota yang akan bersinar di kemudian hari. Ya, yang sekarang awalnya kota yang suram tidak ada masa depan, dia akan menjadi kota yang top. Ya, kota yang sangat keren. Ya, bahkan kota yang akan betul-betul diminati untuk ditinggali. Diminati untuk senantiasa dikunjungi. Ya, alhamdulillah terbukti sekarang, Pak. Orang berbondong-bondong pengen tinggal di Madinah. Ya. Orang bondong-bondong pengen tinggal di Madinah, pengen ziarah ke Madinah, pengen kuliah di Madinah. Masya Allah. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, ta'kulul qura, akan menaklukkan kota-kota yang lain. Sekarang kemana? Kota Baghdad yang dulu dipuja-puja. Ya, ini menunjukkan ditaklukkan. Maksudnya dikalahkan. Kemudian wayakulu dulu disebut namanya Yathrib. Tapi ketika Rasulullah hijrah diganti. Yathrib jadi Al-Madinah. Tibah. Makanya nama kota Madinah itu banyak. Di antaranya adalah Al-Madinah, kemudian Taibah atau Tibah. Ya, yang artinya adalah semuanya baik. Ya, jadi kota yang awalnya buruk diganti menjadi kota yang baik. Lalu kemudian di dalam riwayat yang lain, kenapa kok kota Madinah? Rasulullah mengatakan ini uritu daro hijratukum. Aku diperlihatkan oleh Allah tempat hijrah kalian. Ya. Jadi di antara salah satu wasilah wahyu itu dari mimpi. Itu Nabi yang mimpi ya, bukan kita ya. Nabi mimpi itu wahyu. Ya. Jadi bukan kita. Ustaz, terus mimpi kita ini apa? Ya bisa jadi dari syaitan. Ya bisa jadi kebaikan. Ya. Tapi bukan wahyu. Makanya sekarang setelah wahyu sudah terputus, setelah wafatnya Nabi, nggak boleh orang berdalil dengan mimpi. Ya. Ustaz, saya mimpi dapat hadis, Ustaz, saya langsung dari mimpi saya. Sanadnya langsung kepada Allah, bayangkan tuh. Ya. Hadis apa? Tentang kopi, Tat. Apa itu? Barang siapa yang minum kopi masuk surga. Wah, ini penjual kopi sewenang ya. Ya. Akhirnya laku di mana-mana, gitu ya. Dan ini banyak. Akhirnya makanya ahlul hadis, orang yang paling menjaga hadis Nabi. Ya, tahu jelas redaksi-redaksi hadis yang palsu, ya, dan sengaja dipalsukan untuk mengelabui kaum muslimin. Lalu kemudian beliau mengatakan, aku diperlihatkan tempat hijrah kalian. Ra'aitu dzata nakhlin. Ya, jadi salah satu cirinya tempat hijrah itu banyak pohon kurmanya. Makanya salah satu nama kota Madinah adalah Dzatu Nakhlin. Ya, makanya kalau Bapak Ibu berkunjung ke kota Madinah pasti akan dapat kanan kirinya pohon kurma. Berbeda ketika kunjungan ke kota Mekah, ada kurmanya enggak? Enggak ada. Ya. Tapi kalau di Madinah memang di mana-mana pohon kurma. Dan itulah yang nanti akan menjadi tonggak perekonomian di kota Madinah. Ya. Nah, terlalu kemudian pembahasan yang terakhir, poin yang ketiga adalah inti dari pembahasan kita. Insyaallah saya akan sampaikan 3 poin saja, yaitu spirit hijrah. Ya, yang ini inti kajian kita ya. Kalau tadi itu masih awal-awal aja. Ya. Kita akan yang bisa kita bawa, kita bisa petik dari hijrahnya Nabi, kita bawa ke sini.
Yang pertama adalah bagaimana spirit Nabi ketika awal hijrah adalah spirit perdamaian, keamanan. Ya, aman itu Pak adalah nikmat terbesar setelah tauhid. Kalau sekarang kita hidup di Banjarnegara ini, tapi perang Pak, tenang nggak kita hidup? Ini perang, bom di mana-mana misalnya. Di sini misalnya, ya seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza, bisa nggak kita tidur nyenyak Pak? Nggak bisa. Makanya keamanan menjadi hal yang paling penting ketika itu dilakukan oleh Rasulullah saat hijrah. Dengan mendamaikan dua suku besar yang hampir tiap hari perang. Suku Aus dan suku Khazraj. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru nikmatallah." Ingatlah wahai penduduk Madinah. Ingatlah nikmat Allah. Ya, wadhkuru nikmatallah ya alaikum yang telah diberikan kepada kalian. Apa itu? Id kuntum a'da, dulu kalian itu saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian kalian disatukan hati-hati kalian ketika datangnya Rasulullah SAW. Ya. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kemudian setelah dapat nikmat perdamaian yang dibawa oleh Rasulullah itu, kalian jadi bersaudara. Nikmat bersaudara. Nikmat enggak saling bermusuhan itu. Ya, makanya spirit hijrah yang harus kita bawa, dunia ini jangan cari musuh, Pak. Kita enggak cari musuh aja ada yang memusuhi kita. Apalagi kita cari musuh. Gitu loh. Iya, udahlah. Jangan jadi orang yang bangkrut di dunia. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang senantiasa memudaratkan orang. Jangan. Ya, makanya ini spirit yang pertama, jadilah pendamai, Pak. Kalau ada saudara kita bertikai, jangan jadi kompor. Jangan jadi tukang adu domba. Ini besar dosanya. Ini masalah kehormatan orang. Ini spirit hijrah yang harus kita bawa ke sini. Ya, kebanyakan kita ada orang-orang ya memang disiapkan Pak untuk mengadu domba. Ya, jadi ada buzzer-buzzer itu memang disiapkan Pak. Apalagi di media sosial sekarang untuk mengadu domba umat Islam satu dengan yang lainnya. Sehingga sangat senang sekali umat Islam itu berantem. Ya. Sangat senang. Dan kita suka ribut. Ada nggak kita suka ribut? Seneng Tat. Anak pokoknya kalau ada kajian yang isinya ribut seneng saya Tat. Wah ini fitrahnya nggak lurus ini Pak. Kok suka fitnah, suka keributan. Orang itu yang kalau fitrahnya lurus itu suka yang damai, tentrem, anteng, gitu loh. Ya, itu yang harus kita bawa tuh. Sebagaimana Nabi itu ketika beliau hijrah yang dibawa adalah misi perdamaian. Makanya ketika itu dibentuk perjanjian Piagam Madinah dengan orang Yahudi. Agar apa? Jangan macam-macam. Silakan ente beribadah, kita beribadah, aman, toleransi. Kita nggak harus ikut agama antum, saya juga nggak harus ikut, kamu nggak harus ikut agama saya, udah masing-masing aja. Bayangkan tuh, ya, itu spirit hijrah yang pertama. Apa tadi? Keamanan. Karena keamanan ini nikmat paling besar Pak. Makanya kita tinggal di Indonesia bersyukur, ya, atas nikmat kemerdekaan, atas nikmat keamanan. Karena di negara-negara yang lain Pak banyak yang tidak aman. Ya. Orang mau dakwah susah Pak. Ya saya punya teman itu di kampus di Universitas Madinah itu, mereka mau ngirim kitab-kitabnya ke negara mereka, itu daerah jajahan Rusia itu, nggak boleh Pak. Kita alhamdulillah ngirim kitab berkarton-karton, ya mungkin cuma bermasalah bea cukai aja Pak. Ya tapi masuk alhamdulillah. Ya, maksudnya nggak dilarang. Ya tinggal kita bayar bea cukai aman. Ya, kalau di sana dilarang, betul-betul dilarang, nggak boleh. Ya, kitab-kitab Arab yang mau menyerukan kepada Islam nggak boleh. Bayangkan tuh. Ya, untungnya sekarang ada kitab elektronik, mereka masih tetap bisa punya referensi Pak. Karena kalau kita dakwah nggak punya referensi bahaya. Ya, ya kalau dulu al ilmu fis sudur, dulu itu ilmu di dada-dada kita Pak. Tapi kalau sekarang ilmu fis sutur, ilmu itu di kitab. Karena hafalan kita lemah. Ya, kita bukan Imam Bukhari, Pak. Dulu Imam Bukhari itu kalau ngaji gini nggak bawa catatan, Pak. Karena langsung hafal. Ya, makanya bapak-bapak ini mirip Imam Bukhari. Ya, semoga gitu ya. Karena hafal semua. Ya.
Nah, itu spirit yang pertama ya. Alhamdulillah nikmat keamanan. Kemudian spirit yang kedua adalah nikmat ilmu agama. Jadi yang beliau bangun waktu itu adalah masjid, Pak, sebagai pondasi. Makanya masjid itu adalah peradaban umat, Pak. Tempat peradaban. Pusat peradaban umat. Ya. Jadi fungsi masjid itu luar biasa sekali dulu. Makanya beliau sampai di Kuba, itu beliau bangun Masjid Kuba. Kemudian sampai di Madinah, beliau langsung bangun Masjid Nabawi. Di dalamnya bisa buat rapat, tentunya buat ibadah dulu. Di dalamnya bisa buat rapat, buat kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Ya, luar biasa, sentral. Yang paling penting adalah tempat untuk belajarnya para sahabat. Makanya di dalam Sahih Bukhari itu ada bab yang sangat ajaib, Pak. Ya, saya mengatakan bab yang sangat ajaib. Kenapa? Karena saking semangatnya para sahabat dalam belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi nggak bisa setiap hari. Makanya Imam Bukhari membuat bab apa? Babu at-tanawub fil ilmi. Bab saling bergantian di dalam menuntut ilmu kepada Nabi di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena sebagian lain nggak bisa tiap hari, Pak. Dia harus kerja. Ya, dia harus kerja. Jadi Umar bin Khattab bergantian dengan tetangganya Itban. Makanya kalau kita nanti jalan-jalan ke kota Madinah, kita jalan kaki ke Masjid Kuba, kita akan lihat ada Masjid Itban namanya. Itban bin Malik. Itu dulu tetanggaan dengan Umar bin Khattab. Itu bergantian sama Umar bin Khattab untuk menuntut ilmu. Sehari saya, besok kamu. Ya, karena memang tetap kerja penting, Pak, untuk ekonomi kita. Ya, bukan tujuan utama, tapi tetap untuk membantu kehidupan kita. Ya, itu saking semangatnya para sahabat tuh, sampai gantian tuh. Ya, kenapa kok gantian? Nanti hari ini saya kan kerja, saya nggak dapat ilmu. Kalau sekarang ada rekaman, Pak, enak. Masalahnya kita sekarang ada rekaman pun nggak nonton juga rekamannya. ya susah, itu susah kita sekarang. Semangat ilmunya kurang gitu loh. Ya, kalau sahabat dulu Masya Allah. Ya, dan ada yang fokus. Jadi alhamdulillah sekarang alhamdulillah diwakili ada pondok-pondok pesantren. Nah, itu orang fokus tuh, Pak. Memang dicetak jadi kader. Kalau dulu ada orang yang ya kadang ngaji, kadang enggak karena sibuk kerja. Enggak apa-apa, yang penting ngaji. Jangan sampai kita kerja-kerja terus enggak pernah ngaji. Ya, ini musibah. Ya. Nah, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islamnya terakhiran, Pak. Tapi beliau jadi perawi hadis yang paling banyak karena dia belajarnya ke Nabi fokus, mulazamah. Beliau tidur di masjid. Ya, hafal hadis yang paling banyak. Abu Hurairah. Pernah suatu ketika itu Abu Hurairah dikira orang gila. Karena step. Apa step itu? Epilepsi, tahu nggak? Kejang. Kenapa kamu Abu Hurairah? Gila tak? Kata sebagian sahabat yang lain. Kok kejang-kejang gitu? Ya, saya sudah 3 hari tidak makan. Ya, saya sudah 3 hari tidak makan. Saya ganjil batu. Ya, bayangkan tuh. Perjuangan mereka menuntut ilmu. Karena mereka tahu balasannya surga, Pak. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Karena ilmu ini segala-galanya. Makanya Nabi betul-betul berhasil ketika itu mencetak kader-kader, mendidik para sahabatnya, menanamkan pondasi ketakwaan begitu kokoh. Oleh karena sudah tertanam ilmu, Pak, dikumandangkan jihad, mereka enggak berangkat. Panggilan jihad berangkat. Bahkan Handola, pengantin baru, Pak, berangkat. Kalau kita pengantin baru, Pak, mau berangkat jihad, ojo Mas, ya jangan jihad Mas. Bayangkan tuh, kalau kita gitu, ya, nanti dulu pengantin baru kok diajak jihad. Ya kita mau seneng-seneng dulu ini, bulan madu gitu ya. Enggak, Handola enggak. Ada perang Uhud waktu itu, ya berangkat, Handola berangkat. Sampai mohon maaf, beliau belum mandi junub. Setelah malam pertama, beliau nggak sempat mandi junub. Berangkat medan jihad, perang, mati syahid. Makanya beliau terkenal dengan ghasilul malaikah, karena beliau yang memandikannya adalah malaikat. Bayangkan tuh. Itu semuanya terbentuk karena ilmu agama.
Ya, jadi yang beliau bangun masjid, tempat pusat peradaban menuntut ilmu agama. Nggak apa-apa Pak, kita ahli-ahli bidang-bidang yang lain, ekonomi, kita ahli teknik, tapi jangan lupa Pak, dasar ilmu agama harus punya. Kenapa kok sekarang negara kacau? Banyak orang yang korupsi, itu orang-orang pintar semua Pak. Orang-orang yang merusak negara itu orang-orang pintar semua. Ya, bukan orang bodoh Pak, bukan. Kalau bodoh mereka nggak korupsi Pak. Ya, mereka bisa korupsi karena pintar nipu. Kenapa kok bisa demikian? Karena nggak punya iman, nggak punya ilmu tentang agama Allah, nggak punya rasa takut kepada Allah. Makanya itu yang harus kita bangun. Makanya kita harus tanamkan pendidikan ilmu agama itu sejak kecil untuk anak-anak kita. Nggak apa-apa nanti dia jadi insinyur, dia jadi tentara, dia jadi PNS, dia jadi apa saja, nggak apa-apa. Tapi agamanya harus ditanamkan di dalam dada-dada mereka. Ini yang paling pokok. Itu yang kedua, ilmu agama. Karena Syekh Abdul Razak mengatakan, ya, dan para ulama juga mengatakan, al ilmu aslun likulli khair. Ilmu pokok kebaikan semuanya. Sedangkan kebalikannya wal jahlu aslun likulli syarr. Kebodohan adalah pokok biang dari keburukan semuanya. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ini adalah spirit yang harus kita bawa. Kita harus semangat belajar agama. Ustadz, buat apa saya juga nanti nggak jadi kiai? Nggak harus jadi kiai. Untuk kita amalkan. Karena kita belajar agama itu untuk diamalkan. Untuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, spirit hijrah yang terakhir yang ditanamkan ketika itu di kota Madinah adalah Rasulullah menguatkan masalah ekonomi. Ya. Karena dakwah butuh ekonomi, Pak. Jihad butuh ekonomi. Makanya Rasulullah waktu itu bangun pasar. Bikin pasar. Ya. Waktu itu orang-orang yang hijrah dari kota Mekah itu rata-rata Pak pedagang. Jadi penduduk Mekah itu perekonomiannya dari dagang. Ya, sedangkan penduduk Madinah itu perekonomiannya mereka dari berkebun, bertani Pak. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf ya dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi, itu ditawari Pak. Abdurrahman bin Auf waktu itu nggak bawa apa-apa, kosongan, hanya baju yang menempel dari Mekah ke Madinah, kosongan, nggak punya apa-apa. Ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, ditawari, saya punya tanah yang ada kebun kurmanya, ya taruhlah 50 hektar, kita bagi 2, kamu setengah, saya setengah. Saya juga punya 2 istri. Jadi para sahabat gak ada istrinya 1 Pak, jarang, lebih dari 1. Ya, wah susah tat. Nah, kalau itu susah tat. Ya, istrinya 2. Beliau mengatakan, Abdurrahman bin Auf, saya punya istri 2. Silakan lihat yang mana yang kau cocok, tak ceraikan, nikahi. Persahabatan di atas iman. Enggak ada persahabatan seperti ini Pak, enggak ada. Kalau kita jadi Abdurrahman bin Auf gimana Pak? Ayo, posisi kita nggak punya apa-apa, miskin, kita baru hijrah, ditawari kebun, ditawari istri, suruh milih lagi. Ayo, posisi kita. Oh, yo gas saat, bismillah is. Ayo, mandat ini peluang nggak datang 2 kali. Ya, kalau kita mungkin demikian gitu loh. Abdurrahman bin Auf punya izzah Pak, dah mau. Lihat. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu al istighna'u anin nas. Dan ini dipegang para sahabat. Kemuliaan orang-orang yang beriman bangunnya tengah malam. Kalau kita pengen jadi orang yang mulia, bangun tengah malam, salat tahajud. Kemudian yang kedua, al istighna'u anin nas, enggak minta-minta sama manusia, gak bergantung sama manusia. Dan ini jiwa-jiwa para sahabat sudah tertanam Pak, gak mau dia hanya sekedar dikasih-kasih tok, gak mau. Mereka harus bekerja, ya, harus punya pekerjaan. Itu adalah izzah, dan izzahnya laki-laki adalah dengan bekerja, ya. Nah, itu perekonomian. Makanya Rasulullah SAW menguatkan itu,
Ya, mulai kok Rasulullah nggak mau ikut pasarnya orang Yahudi, nggak mau. Karena orang Yahudi itu licik, Pak. Sampai sekarang. Ya, orang Yahudi itu prinsip ekonominya gini. Kalau umat Islam itu kan enggak. Umat Islam itu ketika ada musibah, umat Islam akan ta'awun, saling tolong menolong. Orang Yahudi enggak. Ketika ada musibah, disitulah dimanfaatkan untuk mencari apa? Keuntungan sebesar-besarnya. Dan itu pernah terjadi di kota Madinah ketika paceklik. Ya, waktu itu umat Islam butuh air, Pak. Satu-satunya yang punya sumber air orang Madinah, orang Yahudi. Ya. Dan itu dijual, Pak, sama orang Yahudi. Bayangkan tuh. Kalau umat Islam kan enggak. Ayo kita ta'awun, ada orang kekurangan nih. Kita bikin galang dana untuk air bersih. Oh, itu umat Islam begitu, Pak. Orientasinya akhirat. Kalau ada orang musibah, ta'awun, tolong menolong. Ada gempa di situ. Ya, masa kita jualan di tempat gempa selimut, Pak? Harganya 1 juta. Orang butuh selimut, orang butuh mie, orang butuh air. Kita jual di situ harganya selangit. Itu bukan tipe-tipe umat Islam, bukan. Itu orang Yahudi, Pak. Ya. Makanya waktu itu Rasulullah SAW betul-betul menguatkan ekonomi, dan alhamdulillah ekonomi umat Islam kuat. Ya, waktu itu. Dan para sahabat, ya, al-asyara al-mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu hampir 90% semuanya orang kaya. Enggak ada orang miskin. Semuanya. Ya, bayangkan tuh. Abdurrahman bin Auf. Jadi di Madinah itu ada rumah gedongan, Pak. Rumah paling gede adalah rumahnya Utsman bin Affan. Itu kayanya luar biasa. Ya, Utsman bin Affan tuh. Ya. Utsman bin Affan itu kalau ditawari surga enggak pernah langsung nolak, Pak. Enggak pernah langsung nanti enggak, langsung. Waktu itu disuruh membebaskan sumur itu. Nabi akhirnya mengatakan barang siapa yang bisa membebaskan itu sumur, orang Yahudi itu, baginya surga. Utsman langsung angkat tangan, saya. Dibeli akhirnya Bi'ru Rumah itu. Makanya sekarang terkenal dengan Bi'ru Utsman. Ya, kalau kita ke kota Madinah, dan itu letaknya tidak jauh dari Masjid Qiblatain. Nah, itu tempat tinggal saya. Ya, Bi'ru Utsman. Sampai sekarang airnya mengalir. Ya, itu amal jariahnya Utsman. Kalau urusan surga nggak pernah nanti, Pak. Sekarang. Ya, kalau kita kan nggak mikir dulu. Diskusi dulu. Ya, kita diskusi dulu, banyakkan mikir. Ya. Nah, mungkin itu saja 3 spirit. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita. Semoga Allah SWT menurunkan, ya, ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Sebelum itu, saya mau bagi-bagi hadiah ini. Ya, 2 menit. Quran Madinah asli. Gratis, Pak, gratis. Nggak bayar. Tapi harus menjawab pertanyaan saya. Siapa yang bisa menyebutkan isi kajian dari awal sampai akhir? Dapat hadiah 1. Karena ini mahal, Pak. Mahal. Ya, pertanyaan harus sulit. Kalau gampang kan enak. Intinya saja, intinya. Poin-poinnya, monggo. Hijrah. Makna hijrah. Secara bahasa lugawi, ya. Bentuk hijrah. Tempat. Iya. Ada, betul. Khusus itu khusus. Nggak ada lagi sekarang. Maknawi, artinya iya. Masya Allah, cukup, bagus. Dapat hadiah. Iya, alhamdulillah. Tapi harus dibaca, nggih. Jangan dijual. Masya Allah. Ya. Siapa yang bisa melanjutkan setelahnya? Poin yang berikutnya. Ya, alhamdulillah Bapak itu nyatet beliau. Silakan.
Ya, hijrah adalah perintah Allah, bukan perintah atasan ya. Bukan, perintah Allah. Ya. Terus. Masya Allah. Ya. Betul atau tidak? Ah, betul, dapat hadiah. Siapa yang bisa menjawab yang belum dijawab? Ya, kan sudah Bapak itu tadi. Masa singkat banget? Harusnya ada poin-poin yang Ustadz sampaikan tapi belum dijawab sama kedua Bapak tadi. Ayo. Silakan. Spirit hijrah. Oh, sudah tadi. Sudah. Yang lain apa? Yang dicatat apa itu? Hah? Keamanan ya. Penting atau tidak? Ayo. Suka ribut atau tidak? Suka ribut atau enggak? Enggak ya, alhamdulillah. Belajar ilmu, penting atau enggak? Ilmu agama. Ekonomi, penting atau tidak? Ya, makanya di dalam Al-Quran itu, saya tadi lupa membacakan ayatnya, biar yakin ya. Saya bacakan satu ayat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang masalah ekonomi ini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, tetap kita berharap akhirat, jangan lupa urusan dunia. Kita hidup di dunia jangan lupa. Itu loh. Tetap kerja, ya. Tetap mencari nafkah untuk bekal menuju akhirat. Tapi jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan, itu saja. Ya. Baik, barakallahu fik, jazakumullah khairan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi kalau tidak di dunia, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jazakumullah khair kepada takmir masjid, para panitia, para asatidah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kita semuanya, menjadi amal jariah sampai nanti di akhirat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada salah kata, ada tutur kata yang menyinggung. Ya, tidak ada niat kita untuk menyinggung siapapun. Murni ini adalah saling menasihati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kebaikan kita bersama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.